Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita pelajari masih melanjutkan tema minggu lalu ya, tentang kasih dan lemah lembut. Seperti apa yang pernah kita pelajari kemarin ya, bahwa di surga itu nggak ada kebencian. Jadi atmosfer surga itu adalah kasih, ya. Nah, oleh sebab itu, selama di muka bumi ini, kita kan punya tujuan nanti kita akan pergi ke surga, betul? Bahkan tinggal di surga. Kalau di surga ini, saudara, atmosfernya adalah kasih. Kita harus belajar untuk apa? Menyesuaikan, beradaptasi. Sebelum kita masuk ke sana, ya, ke surga itu dan tinggal di sana, kita boleh belajar dulu hidup dalam kasih itu seperti apa. Nah, saudara, selama ada kebencian di dalam kehidupan Anda, ya, kasih itu nggak bisa bermanifestasi. Kenapa? Karena ketika orang benci, saudara, hatinya menuntut, ya, di dalam kasih itu nggak ada tuntutan. Kasih itu memberi, dan memberi. Ya, menerima, memberi, menerima, memberi. Tapi nggak menuntut seperti itu. Itu di dalam kasih, saudara. Ya. Nah, Bapak Saudara, oleh karena itu kita harus belajar supaya apa? Supaya kapasitas kasih di dalam diri kita ini harus semakin ditingkatkan. Amin. Nah, saudara, kemarin ya, kasih itu harus ditingkatkan kapasitasnya. Jadi yang sudah mulai belajar hidup di dalam kasih, lanjutkan saudara. Sampai kasihmu itu semakin besar, semakin luas. Kalau Alkitab bilang ya, panjang, tinggi, dan lebar melampaui samudra, melampaui lautan. Kasih kita harus mengembang sampai kapasitasnya itu luar biasa. Ya. Nah, cara belajarnya bagaimana, saudara? Cara belajarnya, ya, jangan Anda terus menuntut, ya, menuntut apa? Nah ini, ya, menuntut Allah untuk menjawab doa. Memang, saudara, orang berdoa itu kalau ditanya pasti, kenapa sih kamu berdoa? Ya, saya butuh pertolongan Tuhan. Ya, saya percaya, saudara, Tuhan itu akan menjawab, Tuhan akan menolong Anda. Tapi kadang-kadang sikap kita di hadapan Tuhan itu sedikit keterlaluan. Ya. Kita berhadapan dengan Tuhan yang maha kasih, maha pemurah, betul ya? Karena kita ini nggak ngerti tentang kairos atau waktunya Tuhan. Sehingga maunya instan, maunya cepat gitu ya. Karena kondisi yang seperti itu membuat Anda akhirnya dalam doa itu disertai dengan tuntutan-tuntutan. Ya, Tuhan, kalau nggak dijawab, awas ya. Atau mungkin Anda pancing Tuhan, Tuhan kalau sampai engkau jawab nanti aku akan begini, aku akan begitu, aku akan bantu gereja ini, aku akan sokong pelayanan hamba Tuhan dan sebagainya ya. Nah saudara, jadi kita mulai belajar ya. Jangan menuntut Allah untuk menjawab doa Anda. Amin. Jangan menuntut Allah untuk menjawab doa Anda. Allah itu punya hak untuk menjawab doa Anda, betul ya? Itu kewajiban Dia untuk menjawab doa Anda. Karena Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Amin. Nah, kalau belum dijawab, jangan maksa Tuhan. Ketika Anda mulai memaksa, ya, sesuatu yang Anda lakukan atau dilakukan dengan unsur paksaan, di situ sebenarnya nggak ada nilai kasih sedikit pun. Amin. Kasih itu kerelaan tanpa dipaksa sedikit pun. Ya, jangan sampai saudara, gitu, Anda membuat Allah terpaksa menjawab Anda. Kenapa? Karena Anda tuntut. Amin. Nah, soal jawaban yang diberikan oleh Allah kepada Anda itu sebenarnya sesuatu yang pasti ya. Tadi malam saya cerita sama ngobrol dengan salah satu
koordinator atau ketua kota yang ada di Malang ya. Terus saya ngomong gini ya, karena setelah ngobrol-ngobrol karena nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu ini kita akan ada acara leadership di Bandung. Jadi saya ngomong sama mereka ya. Intinya begini ya, dalam melayani Tuhan itu, karena saya mentornya mereka. Jadi saya bilang dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan itu kita harus bisa jaga hati kita. Ya, kenapa? Segala situasi itu kadang-kadang Tuhan izinkan supaya Tuhan bisa melihat nilai yang ada di dalam diri kita. Amin. Ya. Lalu dia bilang, "Oh iya ya." Jadi kadang-kadang situasi itu diizinkan supaya Tuhan bisa melihat ada satu nilai di dalam diri Anda. Nilai plusnya apa? Entah Anda dibilang taat, entah bila Anda dibilang tekun, entah Anda dibilang setia, entah Anda dibilang kasih. Bagaimana Allah bisa melihat Anda itu hidup di dalam kasih? Harus ada grace testernya, betul? Harus ada ujiannya. Ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin, ya toh, kelihatannya mungkin Anda nggak bisa mungkin menerima, tapi Anda bisa menerimanya. Karena hatimu penuh dengan kasih di situ. Di situ Allah akan tersenyum dan Allah melihat satu nilai plus di dalam diri Anda. Di dalam dirimu ada kasih. Amin. Nah, sekarang kalau ada orang konseling kadang-kadang, "Pak, kok gini, kenapa aku gini, dan itu dan sebagainya." Jawaban saya kadang-kadang cuma begini. Kamu mau naik kelas atau enggak? Ya, semua diizinkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan, betul? Dan satu poin yang harus engkau tunjukkan di hadapan Allah, supaya Allah bisa melihat nilai plus di dalam kehidupan Anda itu. Amin. Nah, jangan terlalu banyak menuntut doa di hadapan Allah itu. Oke, saudara, kita lanjutkan ya. Mereka yang menganggap hal kematian anakku ya di kayu salib sebagai hal yang sudah sewajarnya, begitu biasanya berusaha merampok dengan rakus apa saja yang dapat mereka peroleh dari surga. Ya, namun mereka yang merendahkan diri, mereka di hadapanku akan ditinggikan sebagai demonstrasi dari anugerahku yang besar. Semua harus terjadi karena kasih dan anugerahku. Sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan ambisi daging dan keserakahan manusia. Nangkep saudara ya. Jadi orang yang menuntut itu sebenarnya didorong oleh ambisi daging dan karena hidupnya itu masih ada sifat serakah. Ya. Matius 6 ayat 7, saudara, dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Nah, saudara, kalau dia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta, kenapa kita harus minta? Sebenarnya sikap Anda di hadapan Tuhan itu bukan masalah jawabannya, saudara. Ya, tapi Tuhan mau melihat attitude di dalam kehidupan Anda ini. Ketika Anda diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupan Anda, dalam situasi kebutuhan dalam kehidupan Anda, sikapmu di hadapan Tuhan itu seperti apa? Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan atau engkau lebih untuk menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doa Anda? Amin. Nah, banyak orang doanya bertele-tele gitu. Padahal ada maksudnya di situ ya. Nah, Tuhan menegur ahli Taurat orang Farisi dalam Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu hei ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.
Boleh disimpulkan, orang yang hidup di dalam daging itu hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau menyerahkan hidup dan kekhawatirannya kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi pendoa-pendoa yang sangat-sangat merisaukan surga dengan permintaan-permintaan dan tuntutan kedagingan mereka, agar Tuhan mendengarkan doa-doa mereka tanpa mau peduli bahwa ia sebenarnya menantikan mereka datang untuk menjadi kekasih-kekasihnya. Amin. Dia pengen lihat Anda datang itu sebagai kekasihnya. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Jangan Anda bersikap dalam doa Anda ini ya seperti orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri karena kedagingan yang luar biasa yang ada di dalam diri Anda itu. Nah, ini tadi dikatakan oleh Allah Bapa. Doa-doa semacam itu atau orang-orang semacam itu sangat-sangat merisaukan surga. Ya, Anda lihat ya, tanda orang-orang yang kelihatan rohani, rajin berdoa, tapi doanya itu selalu disertai tuntutan dan keserakahan, saudara. Ya, jadi doa nggak hanya menyapa Bapa yang ada di surga. Memang Alkitab bilang ya, carilah maka kamu akan mendapat. Ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan ya, amin. Nah, setelah itu saudara, karena mengetok surga ini rasanya kok lama pintunya nggak dibukakan, lalu muncul inovatif, ya. Orang itu mulai kreatif, ya. Bukan hanya mengetok, mereka pakai istilah kalau diketok nggak dengar, mari kita gedor pintu surga, betul? Nah, saudara, kalau saya pergi ke rumahnya Ibu Eva gitu ya, saya ketuk, tok tok tok, wow gitu ya, punten, permisi, sepada, gulanduun, nggak dibuka-buka pintunya, ya, supaya Bu Eva yang di dalam itu dengar. Gimana caranya? Tak dobrak, tak gedor, sebelum didobrak digedor ya. Mari kita menggedor. Gedor itu bukan sekedar mengetuk, dong. Kalau mengetuk itu kan pakai itu ya, punggungnya jari Anda tuh, tak tak tak. Tapi kalau menggedor itu bisa pakai genggaman tuh, kepalan tuh. Dia. Kalau kalangan muda sakit bisa pakai palu atau batu, betul? Menggedor. Nah, ketika Anda ya minta orang itu membukakan pintu dengan Anda menggedor, itu ada emosi nggak kira-kira? Ada nafsu, ada gejolak nggak di dalam diri Anda itu? Ada ya? Nah, kenapa kalau Anda diajak berdoa, mari saudara kita gedor pintu surga, Anda ikut? Ya, biar keren Pak katanya. Ya, kalau sudah digedor, saudara, nggak dibuka-buka, kreatif lagi saudara, ditambah saudara. Ya, semangatnya ditambah, bukan hanya digedor, tapi sekarang mari kita dobrak pintu surga. Siapa yang pernah berdoa begitu? Ini kan banyak pendoa syafaat ya. Siapa yang pernah ini? Mari Bapak Saudara kita dobrak pintu surga gitu, ada nggak? Ada pemimpin yang kadang-kadang ngomong gitu, ada ya? Nah, ada seperti itu. Saya pernah dengar saudara. Ya, mendobrak pintu surga. Kenapa mesti didobrak-dobrak? Kenapa mesti digedor-gedor? Ya, paling banter perintahnya adalah mengetuk pintu surga, betul? Nggak perlu sampai menggedor-gedor, nggak perlu sampai mendobrak-dobrak. Kalau Anda sampai berdoa mendobrak, menggedor pintu surga, itu artinya ya emosimu mulai bergejolak. Dagingmu nuntut terlalu keras di situ. Amin. Habis gimana Pak? Ini kebutuhan udah mepet Pak. Besok harus bayar Pak. Kalau Tuhan nggak jawab bagaimana? Kalau diketuk nggak dengar, ya aku gedor Pak. Begitu. Nah saudara, kita lihat ya, yang diinginkan Tuhan itu sebenarnya adalah orang-orang yang datang ketika berdoa. Mereka datang untuk menjadi kekasihnya. Amin. Kalau Anda datang sebagai kekasihnya, nanti kekasihmu itu akan nanya, engkau butuh apa? Kok kelihatannya mukamu murung,
Kau kelihatannya mukamu kusam, ada apa? Dia akan nanya. Ya, dia akan memenuhi. Gak usah Anda nuntut maksa Tuhan seperti itu. Amin. Nah, saudara, banyak orang ingin mengalami surga di dalam kehidupannya. Sehingga banyak orang mulai menyerong kerajaan surga. Sejak kapan itu? Sejak Yohanes Pembaptis muncul, saudara. Kerajaan surga telah siap untuk setiap orang yang ingin diselamatkan. Banyak orang yang telah menunggu grand opening kerajaan ini. Mereka telah siap untuk menyerbu masuk untuk diselamatkan. Tapi persiapan harus cukup untuk mereka bisa masuk ke dalam kerajaanku, kata Bapak. Banyak orang maunya masuk saja tanpa ada persiapan sama sekali. Mereka harus belajar dahulu hidup di dalam kasihku. Jadi belajar kasih itu persiapan untuk Anda masuk surga. Nah, kerajaan surga sibuk mempersiapkan mereka dahulu. Karena memang telah direncanakan agar keselamatan boleh diterima semua orang melalui pengampunan. Keinginan orang untuk memasuki kerajaan surga ini membuat surga sibuk mempersiapkan mereka semuanya. Nah, Bapak katakan kami harus membangkitkan pekerja-pekerja baru untuk ladang yang sedang menguning. Surga harus bekerja keras untuk tuaian besar akhir zaman dan membangkitkan pekerja-pekerja seperti engkau untuk mengerjakannya. Amin. Coba lihat Matius 11 ayat 12, saudara. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba untuk menguasainya. Nah, saudara, memang banyak orang, saudara, ingin masuk di dalam surga ini semuanya, ya, pengen secepat-cepatnya ya. Untuk apa? Melihat grand opening kerajaan surga itu. Namun, saudara, surga ketika banyak orang rindu berbondong-bondong untuk masuk ke surga ini, surga membuat sebuah acara, yaitu acara mempersiapkan orang-orang yang akan masuk ke surga nanti. Nah, itulah yang disebut tuaian atau padi yang sudah menguning. Yohanes 4 ayat 35 katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan, pemilik tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, untuk persiapan ini, ternyata Allah mau melibatkan Bapak Ibu Saudara. Ada yang tergabung dalam kelas pemuridan malam hari ini. Anda bukan sekedar mengejar untuk bisa masuk kerajaan surga. Tapi saudara, Anda juga adalah orang yang akan direkrut oleh Allah untuk memandang, melihat tuaian di sekitar Anda. Anda menjadi pekerja-pekerja untuk mempersiapkan orang-orang itu. Supaya ketika masuk surga, mereka sudah tahu ada persiapannya. Supaya mereka nggak kaget. Mereka yang di dunia hidup dengan kedagingan, keserakahan, kerakusan, dengan kebencian, dengan kemarahan, lalu masuk surga dalam kondisi seperti itu, kira-kira bingung nggak nanti di surga? Padahal di surga itu cuma satu, mereka hidup di dalam kasih. Nggak ada serakah, nggak ada kebencian, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Jadi itu harus semuanya kita belajar sebelum kita ada di sana nanti. Amin. Nah, untuk kita belajar, saudara, ya, dalam hal kasih itu, Anda harus punya satu sikap mau belajar. Bagaimana kita punya sikap mau belajar itu? Cuman satu caranya, hatimu harus lembut, amin. Belajar kepada Tuhan Yesus adalah belajar tentang lembutan. Amin. Nah, Bapak berkata, ada sesuatu yang penting. Hendak ku beritahukan. Engkau telah mengenal sedikit rahasia hati manusia, bukan? Mereka yang hatinya lembut
akan mewarisi bumi. Kelemah lembutan adalah rahasia agar seseorang menjadi pewaris bumi. Seperti telah kau ketahui, aku membangun kerajaan surga di samping kerajaan dunia milik si iblis. Kerajaan ini harus memiliki tanah di bumi. Telah kukatakan kepadamu bahwa orang percaya harus memiliki tanah di bumi, karena kerajaan ini harus menguasai bumi. Benar, bumi adalah kediaman sementara bagi umatku. Namun kekuatan kerajaan ini harus dikembangkan di atas tanah kita sendiri. Karena darah anakku telah ditumpahkan di atas bumi, aku hendak mengambil kembali penguasaan tanah ini dari tangan si iblis. Aku ingin kerajaanku tumbuh dengan kuasa di atas muka bumi. Dari awal aku selalu menggunakan bumi sebagai tempat pertumbuhan orang-orang beriman. Saudara, ini janji Allah yang luar biasa. Bapak-bapak, semua orang percaya harus punya tanah. Siapa di sini yang masih ngontrak? Siapa yang belum punya tanah? Saudara, ketika Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, ya, darahnya tercurah, ya. Bumi Golgota itu mulutnya bumi. Bumi minum darah Tuhan Yesus. Sejak itu saudara, transaksi sudah dilakukan. Ya, awalnya saudara, Adam ya menggadekan bumi ini kepada si iblis. Saudara. Tapi Tuhan Yesus menebus kembali, saudara. Sekarang sebagai orang percaya, orang beriman, Anda harus punya tanah. Kenapa? Kerajaan Allah, kerajaan surga itu adanya di bumi. Ya. Jadi harus ada orang-orang yang punya tanah itu. Nah, Tuhan bilang ini tadi dalam firman-Nya ya, bahwa kita dipersiapkan. Bagaimana kita bisa memiliki bumi ini? Ya, kita harus meninggalkan dunia kan? Dunia itu sistem. Tapi bumi itu sekarang tetap miliknya Allah dan diwariskan kepada orang percaya. Amin. Nah, iblis mencoba untuk menguasai bumi ini, nah, untuk membangun kerajaannya di muka bumi. Kerajaan surga sekarang merebut kembali apa yang sedang ada di tangan iblis. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harusnya tahu kebenaran ini. Kita harus memiliki tanah-tanah ini. Bagaimana kita bisa memiliki bumi? Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Itu khotbah Yesus di bukit ya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Saya kadang-kadang ngeri ya kalau lihat orang rebutan warisan tuh, saudara. Berapa kali saudara saya ditelepon ya, Pak Gideon bisa nggak jadi mediator? Mediator apa? Pak, kami sedang membahas ya, ini masalah keluarga sih Pak. Ya, masalah apa kira-kira? Ini Pak, ya, setelah orang tua kami meninggal, kami harus bagi warisan. Wow, gitu ya. Terus ya tapi agak alot Pak. Kami perlu mediator Pak untuk menengahi supaya nanti pembagiannya adil dan sebagainya. Nah, lalu saya tanya, emang kenapa sih? Iya Pak, saling ngotot Pak. Pengen dapat lebih banyak semuanya Pak. Saudara gitu ya. Alasannya begini, dan begitu. Lalu saya kasih ayat tuh. Coba baca khotbah Yesus di bukit. Ya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena merekalah yang akan mewarisi bumi. Amin. Tapi Pak, kalau saya lembut Pak, saya digilas sama mereka Pak. Gimana Pak? Gitu ya. Tapi Anda sebagai orang percaya harus mempercayai firman ini lebih daripada pikiran kita, betul? Kalau Anda lembut, kalau itu memang bagianmu, itu nggak akan lari kemana, saudara.
Tuhan yang akan memihak Anda. Tuhan yang akan membela Anda. Lembut hatinya. Amin. Orang yang keras itu gampang patah. Amin. Tapi orang yang lembut itu ulet. Amin. Itu bedanya. Orang yang kelihatannya keras, itu kelihatannya galak, kelihatannya wah, arogan begitu ya. Tapi itu gampang patah. Amin. Gampang hancur. Tapi orang yang lembut, ya, yang fleksibel, itu nggak gampang patah, nggak gampang hancur. Punya keuletan di situ, punya ketekunan di situ. Nah, disinilah saudara. Orang yang lembut, Tuhan katakan, akan menguasai bumi. Kenapa? Hatinya penuh dengan kasih. Memberikan peluang bagi orang lain lebih dahulu. Tapi bukan berarti dia kehilangan haknya, tidak. Karena Tuhan itu melihat, amin. Tuhan itu tahu. Dan Tuhan mengerti. Dia membela. Dan dia juga akan menggenapi apa yang difirmankannya. Berbagailah orang yang lembut hatinya. Tapi orang-orang yang sedang berbagi warisan ini, kalau saya nasihati seperti ini, dia bilang, Pak, nggak bisa, Pak. Kalau dilembutin ngelunjak, Pak, gitu ya. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau nurutin nasihat saya sesuai dengan firman ini, ya kamu pakai hamba Tuhan yang lain aja lah, saya bilang. Ya, maksudnya apa? Saya suruh datang, gitu. Saya suruh pakai ayat yang galak gitu loh. Yang ngancem, nakut-nakutin gitu ya. Tuh, pendeta ngomong apa? Tuh, pastor ngomong apa? Ya, jadi saya hanya mau dipakai sebagai kayak tameng saja gitu. Tapi saya kasih rahasianya. Untuk mewarisi bumi itu diperlukan kelembutan hati. Amin. Siapa di sini yang hatinya lembut? Amin. Coba ya, kayak tepung tuh diayak gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang harus digiles juga nih. Supaya apa? Hancur dulu. Ya, supaya apa? Lembut. Bapa, lembutkanlah dompetku, hatiku, kok dompetku. Lembutkanlah hatiku, amin. Dompet masa lembut ya. Nah, lembutkanlah hatiku. Nah, ketika Tuhan bilang, oke, Pak Among, aku mau lembutin hatimu ya. Siap? Siap. Pakai alu, tahu alu? Nah, wong Blitar tahu tuh. Ya, pakai palu. Ceplok. Kok gini toh? Loh katanya mau lembut. Betul nggak itu? Ya. Makanya kalau Anda mau berdoa, minta sesuatu tuh mikir 2 kali dulu ya. Banyak orang itu mau kelihatan sok rohani, tapi ketika mau dijadikan rohani dia teriak, betul? Tuhan, lembutkanlah hatiku. Betul? Siapa yang pernah berdoa begitu? Ketika Anda habis berdoa begitu, yang muncul apa? Orang yang galak, orang yang judes, gitu ya, orang yang ngeyel, gitu ya. Tuhan, aku mau lembut. Iya, aku sedang bikin kamu lembut. Ini caranya, ini alatnya, amin. Nah kalau alatnya Anda singkirkan, ya nggak bisa lembut, amin. Nah, nangkep ya? Jadi kadang-kadang doa dengan jawabannya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Karena apa? Tuhan sedang mengerjakan. Tuhan penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan kini ku lihat. Bukan kini ku protes. Enggak loh. Kini ku lihat. Lalu ketika Anda melihat Tuhan sedang menenun, ya, sedang menggarap kehidupan Anda bilang, Tuhan terima kasih. Enak, amin. Nah, walaupun Bapak belur. Nah, saudara, sekarang lihat ya, Bapak katakan, aku pernah membersihkan bumi dari orang-orang berdosa pada zaman Nuh, agar ada tempat bertumbuh yang bersih bagi benih Nuh, yaitu orang-orang yang paling benar di muka bumi saat itu. Kejadian 8, saudara, ayat 21 sampai 23.
ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, Kejadian 9 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar, ya, gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Nah, saudara, ketika peristiwa air bah itu membersihkan penduduk manusia yang kurang lebih 6 miliar itu ya, zaman itu. Hanya tersisa berapa orang? Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak mantunya, ya, 3 anak dan mantunya, jadi 6. Nuh dan istrinya 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 orang selamat, ya. Nah, keluar dari bahtera, saudara. Bumi yang begitu luas itu sekarang miliknya siapa? Miliknya 8 orang atau satu keluarga, namanya keluarga Nuh itu, saudara. Kenapa Nuh bisa mewarisi bumi, saudara? Karena Nuh punya kelembutan tuh. Ketika Tuhan menyuruh dia membuat bahtera, walaupun mission impossible, tapi kalau dia tahu bahwa ini adalah kehendak dan rencana Tuhan, dia mau ikut maunya Tuhan saja, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika Nuh nurut sama Tuhan, keluar dari kapal, Nuh mewarisi bumi. Amin. Betul-betul, saudara. Ya, inilah Nuh dapat bumi. Seluruh bumi itu sekarang jadi miliknya keluarganya Nuh. Amin. Nangkep ya, saudara ya? Kenapa Nuh bisa? Bagi Tuhan, saudara, punya 1000 macam cara, saudara. Untuk apa? Merebut kembali bumi ini supaya diserahkan kepada Anda. Caranya Tuhan sendiri. Yang penting, Anda harus belajar untuk menjadi lemah lembut itu. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dan 7 orang lainnya. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nah, saudara, demi Anda mendapatkan warisan itu, Tuhan tidak menyayangkan orang-orang fasik itu. Alkitab berkata, orang fasik mengumpulkan harta, betul? Orang benar menikmatinya. Amin. Siapa yang pernah baca ayat itu? Siapa yang pernah klaim ayat itu? Nah, Pak, bukankah Alkitab berkata, orang fasik mengumpulkan harta, orang benar menikmatinya, betul? Maunya kan begitu, gitu ya. Tapi bagaimana harta orang fasik itu bisa lari mengalir ke dalam diri Anda? Anda harus belajar jadi orang lemah lembut, betul loh. Itu caranya, sudah. Tuhan memberkati Anda dengan melihat kondisimu. Amin. Nah, Tuhan akan menguduskan bumi, ya. Nah, di sini. Sekarang anak-anak Nuh sudah menjadi begitu kotor lagi, saudara. Ya, karena pekerjaan iblis. Tapi kerajaanku, ya, kerajaan yang kumulai harus melakukan pengudusan bumi lagi. Aku hendak menjadikan engkau sekalian sebagai awal dari pergerakan baru ini. Karena pelayananmu akan menjadi berkat bagi banyak orang percaya, sehingga mereka akan memiliki tanah-tanah milik bagi kepentingan kerajaan surga. Siapkan orang percaya akan adanya transfer kekayaan surgawi demi kepentingan kerajaan surga. Saudara, ini janji Tuhan, ya. Tuhan sedang berjanji bahwa kita, ya, akan menerima, ya, tanah-tanah untuk kepentingan kerajaan surga. Terus benar,
itu akan terjadi secara mendadak. Seperti terjadi ketika orang Israel pergi meninggalkan tanah Mesir, transfer kekayaan terjadi besar-besaran saat itu. Ketika mereka memasuki Kanaan, mereka bukan bangsa miskin yang mengembara. Mereka sangat kaya dan menjadi lebih kaya ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu. Pertama, mereka menerima kekayaan, lalu kemudian mereka menerima tanah. Aku hendak memperlakukan orang Kristen yang lembut hatinya menjadi pewaris bumi. Ini janji Tuhan. Yang perlu digarap, yang perlu Anda lakukan apa? Minta Bapak lembutkanlah hatiku. Jadilah orang yang lembut hatinya. Ya. Nah, lemah lembut, lemah lembut. Nah, itu bahasa Jawanya kan andap asor tuh, ya. Rendah hati, lemah lembut. Bukan lemah gemulai, Saudara, bukan. Lemah gemulai itu orang Jogja, gitu ya. Atau orang Solo, gitu ya. Nah, tapi kalau marah sampai dendam. Nah, Saudara, orang lemah lembut itu gampang mengampuni, betul? Nah, Saudara, pernah terjadi pemindahan kekayaan besar-besaran ketika Allah memimpin atau menyertai umatnya. Keluaran pasal 12 ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Nah, Saudara, perhatikan ya, idenya dari Tuhan. Ya, jangan bukan idenya dari Anda sendiri. Orang yang serakah, Saudara, dia pakai alasan yang mirip dengan apa yang Tuhan mau lakukan, tapi dasarnya bukan disuruh oleh Tuhan. Hatinya masih keras, hatinya masih rakus, hatinya masih sombong, ya. Belum lemah lembut. Tapi dia berupaya untuk meraih kekayaan-kekayaan itu dengan ambisi-ambisinya. Nah, itu nanti beda nih, ya. Saya kadang-kadang melihat orang yang berdoa pakai ayat, ya, pakai alasan seperti ayat tadi, bagaimana bangsa Israel merampasi apa yang menjadi milik orang-orang Mesir, sehingga bangsa Israel itu ketika keluar dari Mesir, dia bukan orang miskin, Saudara. Orang yang kaya, anting-antingnya berapa kilo, kalungnya berapa kintal. Pokoknya Saudara, wah, jadi orang kaya mendadak seperti itu. Dari mana? Harta orang fasik, hartanya orang Mesir itu. Tuhan bikin orang Mesir itu murah hati pada hari itu. Sehingga orang Israel itu kan budaknya, betul ya. Dia pamit sama nyonyahnya, besok kami, bangsa kami ini mau pergi keluar dari Mesir ini, ya. Nah, nyonyah, gitu ya. Jadi panggilannya tetap manggil dia nyonyah, betul ya. Ya, apa yang nyonyah mau kasih ke saya untuk kenang-kenangan, gitu ya. Itu saking murah hatinya itu. Dia buka lemarinya, buka berangkasnya, yaudah itu hartaku. Kamu ambil berapa aja. Itu enggak hitungan seperti itu sampai begitu ya. Wah, dikerukin habis. Tapi Saudara, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang buat acaranya, amin. Ini bukan acara manusia. Ya, ini acaranya Tuhan. Tuhan yang akan memperkaya karena bangsa ini sudah lama ditindas, hatinya lembut seperti itu. Nah, Saudara, belajar seperti ini ya. Nah, Saudara, kita perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan dari ayat ini. Hal itu telah diberitahukan oleh Tuhan dari awal ketika Ia menyuruh Musa kembali ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel. Coba Anda lihat Keluaran 3, 21, 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang
Mesir itu, lah ngerti sudah ya? Jadi yang dilakukan oleh orang Mesir itu, orang-orang Israel itu bukan ambisinya, bukan. Ya, tapi saudara, walaupun dipakai kata merampasi, Tuhan yang memerintahkannya, betul? Yang mengatur siklusnya, sehingga orang Mesir itu bisa bermurah hati, lalu menyerahkan seluruh hartanya ini kepada orang-orang Israel yang keluar dari negeri Mesir itu. Amin. Nah sekarang sebagai orang perjanjian baru, bagaimana bumi itu bisa kita miliki? Matius 5 ayat 5. Pegang baik-baik ayat ini. Ya, kita adalah orang Israel rohani. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Nah sekarang bicara lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Ya, apa artinya lembut hati itu? Artinya ialah mereka yang tak mempunyai keinginan sendiri, tapi selalu siap sedia untuk dipakai bagi kepentinganku, kata Tuhan. Sekali lagi ya, apa artinya lembut hati? Artinya ialah mereka yang tak mempunyai keinginan sendiri, tapi selalu siap sedia untuk dipakai bagi kepentingan Tuhan. Amin. Nah, bisa nggak kita punya kelembutan hati? Nggak punya keinginan sendiri lagi, tapi siap sedia untuk dipakai demi keuntungan atau kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang punya mau, yang punya kepentingan Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai Anda. Ya. Tuhan mau melihat harta orang fasik itu masuk ke dalam kerajaan surga. Caranya gimana? Harta itu harus Anda pegang. Amin. Bumi itu harus Anda kuasai. Anda akan diberi tanah. Mungkin nanti sebentar lagi akan banyak jadi tuan tanah nih. Ya, nah nanti kalau ada yang membutuhkan rumah ibadah gitu, ya, nanti ada yang wakaf langsung gitu, Pak Gideon, ya. Wah, kapan buka, gitu, revival di mana gitu ya? Nah, emang kenapa? Tanahnya sudah ada, Pak. Ada 10 hektar, Pak. Kita mau bikin apa, Pak, di sini ya? Wah, saudara, luar biasa ya. Nah, kita harus bisa seperti itu. Tapi syaratnya harus punya kelembutan hati, ya, rela untuk dipakai bagi kepentingan Tuhan. Hati yang jernih dan tak mementingkan diri sendiri sama sekali. Mereka mengasihi aku dengan segenap hati, tak peduli situasi atau tuntutan lingkungan mereka. Mereka membatasi diri hanya untuk menyenangkan aku dengan hati yang amat mengasihi aku. Ya, hak waris bumi ini hanya diberikan dengan dasar seperti itu semata-mata. Engkau lihat bahwa telah lama aku berjanji kepada anakku bahwa ia akan mewarisi bumi dan memerintah di atasnya. Ia akan memperoleh bangsa-bangsa dan menjadi raja di atas bumi. Aku akan menaklukkan seluruh bumi di bawah kakiku, kaki anakku, dan semua lutut akan berlutut di bawah kaki anakku dan menyembah dia. Tapi mereka yang menyembah aku dan anakku akan mewarisi bumi sebagai tempat sementara mereka. Ini idenya, saudara ya. Coba lihat ayatnya, Matius 2 ayat 7 sampai 9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Amin. Nah ini janji sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekarang Bapak ingin menaklukkan seluruh makhluk ini untuk apa? Tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Seperti 1 Korintus 15 ayat 25.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Di bawah kaki siapa? Kaki Yesus. Kenapa Yesus? Bapak melakukan ini terhadap Yesus. Memberikannya kepada Yesus. Karena Yesus lembut, lemah lembut, betul? Ketika Anda dipanggil dari orang letih, lesu, lalu diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ayat 28-nya. Ya, Matius 11:28 bunyinya begitu ya. Nah, 29 berkata apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Amin. Kenapa Bapak lakukan ini terhadap Yesus? Karena Yesus punya dua sifat yang perlu kita belajar dari dia. Rendah hati dan lemah lembut. Amin. Rendah hati dan lemah lembut. Anda nggak bisa belajar dari manusia lain kecuali kepada Yesus. Ya. Yang guru teladan untuk belajar rendah hati dan lemah lembut itu hanya Yesus. Anda belajar pikul kuk, pikul salibmu itu terus ya. Kuk yang dipasang oleh Yesus itu. Untuk Anda boleh belajar. Jalan bersama dengan Yesus. Bagaimana caranya rendah hati. Bagaimana caranya menjadi lemah lembut itu. Niru Yesus saja. Amin. Anda pasti bisa. Kenapa? Yesus sudah melakukannya. Ya, sampai dia lulus, saudara. Di bumi ini loh. Bukan di surga loh. Ketika dia di bumi, dia menjadi yang rendah hati, dia sangat lemah lembut. Dan kita yang masih ada di bumi ini, Anda boleh juga meneladani apa yang Yesus sudah lakukan itu. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat. Terang itu akan menerangi kita. Bila terang mulai bangkit di atas hidup manusia, kegelapan akan dilucuti. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu yang membawa terang itu. Itu telah menjadi semacam hukum alam. Ketika cahaya memancar dalam kegelapan, banyak serangga datang berkumpul di sekitar cahaya itu. Dalam hidup kerohanian, hal yang sama terjadi. Karena terangmu sudah menyala, bangsa-bangsa akan mencari kebenaran yang telah kutaruh di dalammu. Dengan sewajarnya, kekayaanmu akan berlimpah. Ya, nah saudara, Tuhan mendandani kita. Dia menyucikan, menguduskan kita. Sehingga hidupmu akan menjadi terang. Amin. Ketika terang dalam dirimu itu sudah mulai menyala, nanti akan banyak serangga-serangga atau laron-laron itu akan datang kepada Anda ya. Seperti apa yang telah ditulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke dalam terang, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Ya, digendong. Terus ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wah, yang percaya katakan amin. Wah, aminnya kayaknya kenceng banget Pak Amung. Itu Pak yang aku pikirkan. Wah saudara, itu. Tapi saudara, untuk menggenapi semuanya itu, terang harus menyala. Kapasitas kasih, ya, itu harus diperbesar. Jadilah orang yang lemah lembut, betul?
Nah, disinilah saudara, Tuhan akan mempercayakan banyak hal ke dalam diri Anda nanti. Ya, kekayaan bangsa-bangsa. Itu ayat yang kelima tadi tuh. Itu sangat luar biasa. Ya, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan bersebesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Nah, apa saja saudara yang Tuhan akan kirimkan? Ya, ayat 6 dan 9 sampai 9. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Nah, saudara, kalau zaman dahulu, saudara, unta itu kan kendaraan ya. Nah, kendaraan yang paling tahan, gitu ya, paling bagus pada waktu itu unta ya. Nah, kalau sekarang kalau kendaraan, ya sekarang apa? Ya, Baby Benz ya, nah umpama ya, unta-unta muda New Series, wah akan dikirim kepada Anda, ya lah, emas, perak, kemenyan, ya, tujuannya apa? Supaya Tuhan boleh dimasyhurkan. Ayat 7 saudara, segala kambing, domba, kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot, ya. Anda tahu apa itu kedar, Anda tahu apa itu Nebayot, ya. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? 9. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Amin. Wah, saudara, kalau dengar janji ini, rasanya loh, kapan itu terjadi? Amin. Kekayaan-kekayaan bangsa-bangsa itu dikirim gitu ya kepada Anda. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Tuhan itu kadang-kadang melihat kesiapan kita ya. Ketika Anda dinilai oleh Tuhan, pantas, disitulah Tuhan akan memberikannya. Tapi kalau Anda dinilai belum pantas, belum layak, walaupun itu merupakan janji yang Tuhan janjikan, sama Tuhan juga nggak akan dilepas dari hidup untuk Anda, saudara. Sehingga Anda belum bisa mengalami. Nah, saudara, bagaimana Allah bisa melihat semuanya itu? Ya, Tuhan akan lihat dari perkara yang kecil. Setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada Anda perkara yang besar. Amin. Bagaimana dengan apa yang sudah Tuhan berikan hari ini dalam kehidupan Anda? Apakah Anda cukup setia? Memenuhi kriteria hukum-hukum Tuhan. Ya, ada orang pengen mengharapkan besar, saudara. Tapi belum bisa setia dalam perkara yang kecil. Contoh ya, ketika orang pengen gajinya 1 bulan 2M gitu ya. Nah, sekarang gajinya baru 2 juta, Mama. Ya, atau 20 juta lah, Mama gitu ya. Nah, ketika 20 juta, dia harus bayar persepuluhan, bukan? Persepuluhannya berapa? Gaji 20 juta, persepuluhannya berapa? Notio, 2 juta. Tuh ya. Nah, ketika mau melepas 2 juta itu aja, saudara, kadang-kadang nggak genep, betul ya? 1 juta, 1. Itu yang 900 gitu loh, gini macam dan sebagainya. 2 juta itu sebenarnya bukan Tuhan, itu pengen duitmu. 2 juta itu kalau Anda mau melepaskan, Tuhan bisa melihat nilai kesetiaan atas benda, bro, di dalam dirimu. Ketika aku percayakan 20 juta, dia tetap setia, betul? Dengan tanggung jawabnya. Buru-buru, saudara. Tuhan akan tingkatkan atau naikkan gajimu sampai 2M.
Kalau 2M, saudara, persepuluhannya berapa? 200 juta, saudara. Ya, 2 juta aja sayang melepaskan, apalagi 200 juta. Saudara. Itu mobil satu loh. Udah gak, Nah, saudara, semua itu harus dimulai dari yang kecil. Amin. Jangan Anda berpikir besar, berharap besar, tapi Anda belum punya kesetiaan, tanggung jawab dalam berkat yang kecil tadi itu. Mendengar tentang kekayaan bangsa-bangsa yang akan dikirim kepada Anda, lalu Anda mulai ngiler nih, mulai pengen mendapatkannya. Tapi bagaimana sekarang? Apakah Anda pantas? Tuhan itu kira-kira mempercayakan kepada Anda atau belum? Dia lihat kesetiaan Anda atas benda itu, ya. Nah, cek benda baik, ya. Ukuran kesetiaan atas benda, ya. Bapak katakan, aku membutuhkan sarana bumi untuk memenangkan seluruh dunia. Uang juga akan dipakai untuk mengembangkan kerajaanku. Itu sebabnya aku mengambil ukuran kesetiaan terhadap uang sebagai dasar untuk menerima kekayaan kerajaan. Lukas 16 ayat 11 dan 12. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Setia. Apa yang dipercayakan hari ini? Betul? Nah, Bapak katakan lagi, aku hanya hendak mempercayakan kekayaan kerajaan ini kepada mereka yang jujur dan tidak serakah. Aku sedang membentuk orang-orang yang seperti itu sebelum transfer kekayaan itu benar-benar terjadi. Jadi yang dicari, yang akan dipercaya oleh Tuhan apa? Orang yang jujur dan nggak serakah. Amin. Apakah itu Anda? Wow. Ya, Dr. Roy angkat tangan. Oh, saya jujur dan apa tadi? Tidak serakah. Wow, keren ya. Nah, coba nih ya, belajar di sini. Amin. Nah, sekarang lihat lanjutnya. Engkau belajar dari orang Israel bahwa mereka setelah menerima kekayaan dari orang Mesir, kemudian itu berguna untuk membangun bait suci bagi Allah mereka di padang gurun. Namun mereka masih juga memiliki banyak harta ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Amin. Wah, saudara, jadi untuk kepentingan Tuhan sudah beres, saudara. Sisanya masih banyak. Amin. Sampai mereka hidup di Kanaan bukan menjadi orang kere, enggak. Tetap hidup di dalam kelimpahan, kekayaan yang dari Mesir itu modalnya, saudara. Jadi selama di padang gurun mereka enggak menggali gunung, ya tahu? Untuk apa? Cari emas enggak? Itu emas dibawa dari Mesir, saudara. Sampai ketika dia di Kanaan, dia kaya semuanya di situ. Nah, kesimpulannya begini, ya. Perhatikan baik-baik. Tuhan membutuhkan orang-orang yang lemah lembut hatinya. Ya, sekali lagi, Tuhan membutuhkan orang-orang yang lemah lembut hatinya, penurut perintahnya untuk dijadikan ya pewaris bumi. Sekali lagi ya, saya ulang, Tuhan membutuhkan orang-orang yang lemah lembut hatinya, penurut perintahnya untuk dijadikan pewaris bumi. Pemilik properti yang besar. Agar dengan demikian ia menguduskan bumi ini dari kenajisan orang dunia. Supaya kerajaan surga memiliki basis-basis besar untuk membina orang beriman menjadi kloning Yesus di mana-mana. Sehingga kerajaan si iblis terdesak sepenuhnya. Bahkan takluk kepada kerajaan Yesus Kristus. Ya. Nah, kesimpulannya ini Anda boleh screenshot. Ya. Nah, supaya Anda tahu persyaratan untuk pemindahan kekayaan bangsa-bangsa
itu bisa terjadi di dalam kehidupan Anda. Asal pertama ya, Anda menjadi orang yang lembut hati. Pertama ya, lembut hati. Nah, ya, itu penting. Lembut hatinya. Ya, lembut hatinya. Lalu yang kedua, apa? Nurut sama perintahnya. Amin. Sehingga Anda akan dijadikan pewaris. Memiliki properti-properti besar, ya. Supaya apa? Kerajaan surga punya basis-basis untuk membina orang-orang beriman, dijadikan cloning Yesus di mana-mana. Dan setelah tumbuh kerajaan ini, nanti akan mendesak kerajaan iblis untuk keluar dari bumi ini. Amin. Oke Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini ya tentang kasih dan kelemah lembut sudah selesai ya. Besok kita akan membahas ya satu tema lagi, firman mengubah daging itu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.